Halo, saya alias Abu Bakar Sarjana Hukum, merupakan manajer kantor dari Lauprim alias Abu Bakar dan Manar. Kantor saya di Kota Lubuk, wilayah Sumatera Selatan. Kepada adik-adik yang baru lulus ataupun yang setelah lulus ujian profesi advokat, sebelum terjun menjadi seorang profesi advokat, terlebih dahulu harus memahami apa itu advokat dan apa itu profesi advokat. Advokat adalah suatu amanah yang diberikan melalui pendidikan khusus. Profesi advokat melalui sumpah oleh pengadilan tinggi. Seorang advokat dapat dikatakan advokat setelah dia memiliki berita acara sumpah. Apa yang dikatakan, yang dimaksud dengan profesi advokat? Profesi advokat adalah profesi yang terhormat. Apa yang dikatakan oleh undang-undang, di mana menjadi advokat itu harus memahami dari segala aspek sosial dan kultur budaya masyarakat. Untuk memahami itu membutuhkan waktu yang lama. Akan tetapi kita mempersingkat waktu itu hanya dengan cara belajar dan belajar. Belajar dan belajar itu setiap peristiwa hukum yang kita tahu, itulah ilmu yang dasar, ilmu yang nyata. Mengapa saya katakan ilmunya? Setiap teori ilmu hukum yang ada, yang kita peroleh di bangku, hampir sekian persennya berlaku. Selebihnya fakta belakang. Adik-adik, sebelum untuk menjadi seorang advokat, terlebih dahulu kita memahami makna pekerjaan. Apa yang dimaksud makna pekerjaan advokat? Karena advokat adalah, kalau yang adalah suatu pekerjaan yang penuh tantangan menganalisa suatu peristiwa, baik dari segi aspek hukum, sosial, dan kultur masyarakat. Di sini kita harus tahu kaitan kamu kelas dalam suatu tulisan pandangan, tapi tidak lupa kita harus mengacu juga pada peraturan hukum yang ada, seperti undang-undang. Apapun itu, semuanya membutuhkan waktu untuk paham, untuk memahami, untuk merasa profesi. Adik-adik, sebelum ini salah, ini menurut saya pribadi, sebelum menekuni profesi advokat, sebelum menjalani praktek advokat, kita harus paham terlebih dahulu tentang surat kuasa, karena seorang advokat ada di surat kuasa. Bagaimana cara untuk lebih paham tentang surat kuasa? Kalau saya pribadi belajar terus. Pada saat itu, ini cerita saya pribadi. Pada saat itu saya ikut di kantor Rizal dan Verdan. Saya setiap hari belajar membuat surat kuasa. Kalau saya dulu membeli suatu rim kertas HPS, bawa ke rumah untuk kontrakan, kalau saya dulu, saya belajar secara tertulis. Saya belajar menulis.
saya merangkai kata-kata surat kuasa. Surat kuasa. Surat kuasa yang saya bikin surat ini, yang bertanda tangan di bawah ini namanya, yang berkantor alamat Sian, khususnya bertindak dan untuk atas nama ini. Saya belajar terus. Saya gali terus surat kuasa itu, saya buat setiap hari. Setiap hari saya buat. Saya belajar setiap hari membuat surat kuasa. Baik itu surat kuasa perkawinan, perceraian, pengetahuan apapun semua. Ada saya dan di tingkat pengadilan agama saya buat surat kuasa itu sampai saya mengenal bagaimana cara berkuasa. Setelah saya puas dengan membuat surat kuasa di pengadilan agama, saya buat lagi surat kuasa di kepolisian. Bagaimana cara buat laporan pendampingan, saya buat setiap hari. Setelah saya merasa udah cukup, belum cukup, tapi udah cukup, saya belajar lagi membuat surat kuasa untuk di tingkat pengadilan negeri. Tingkat pengadilan negeri ini ada dua surat kuasanya, surat kuasa perdata dan surat kuasa pidana. Saya terus belajar bagaimana membuat surat kuasa perbuatan melawan hukum, bagaimana membuat surat kuasa manifestasi atau ingkar janji. Terus saya belajar, terus belajar. Saya buat surat kuasa pendampingan terdakwa. Saya buat terus saya buat kuasa. Setelah saya memahami membuat surat kuasa, akhirnya saya belajar lagi membuat surat kuasa tentang pengadilan tata usaha negara. Bagaimana cara mengajukan permohonan surat kuasa permohonan untuk tata usaha negara. Setelah saya paham, setelah saya menunggu, saya belajar lagi membuat surat kuasa tentang kepailitan. Saya bikin surat kuasanya, terus saya buat terus. Setelah saya puas membuat surat kuasa, paham, untuk tahu, untuk mengerti surat kuasa kita itu sudah layak atau belum, setiap apa yang kita tulis kita serahkan kepada pemilik kantor. Pemilik kantor gunanya untuk mengoreksi surat kuasa kita, apakah surat kuasa kita sudah layak atau belum. Nah, belajar dari kantor ini seperti ini. Setelah saya puas di kantor Rizal dan Bukan, saya pindah lagi nih ke kantor dan rekan. Seperti itu saya buat surat kuasa. Sekali-sekali saya buat juga. Terus saya buat surat kuasa terus sampai akhirnya setelah dianggap layak oleh pemilik kantor, maka pemilik kantor akan menyerahkan kepada kita semua. Adik-adik, pesan saya kepada adik-adik calon advokat yang sudah dilantik advokat atau yang baru mengikuti pelatihan, belajarlah tentang surat kuasa. Karena surat kuasa itu merupakan advokat. Kunci dari seorang advokat adalah di surat kuasa. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat kepada adik-adik semua, kepada para ahli hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.